Cek cek. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Silakan kepada Bapak Ibu yang sudah masuk ke dalam room Zoom untuk bisa mengisi presensi di link yang telah kami bagikan di kolom chat. Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di kegiatan Parenting Class dengan tema Membangun Kemitraan Sekolah dan Keluarga. Sebelum kegiatan ini dimulai, mohon kepada Bapak Ibu sekalian bisa mengisi presensi kehadiran pada link yang telah kami bagikan di kolom chat. 여기다 presensi.
Baik, ini sudah banyak para hadirin dalam acara pagi hari ini ya. Kita sapa dulu dari SD Negeri Percobaan 4, sudah ada yang hadir? Baik, dari SD Unggulan Aisyah Bantul, sudah hadir? Hadir Ibu. Baik. Dari SD Muhammadiyah Mertosanan, sudah ada yang hadir ya? Baik, dari SD Negeri Bogem 2 Kalasan. Hadir. Baik. Dari SD Muhammadiyah Sokonandi 2 Yogyakarta. Iya. Selanjutnya dari SD Muhammadiyah Sokonandi 1 Yogyakarta. Selanjutnya dari SD ITLHI. Hadir. Baik. Hadir. Dari SD Negeri Kota Gede 3. Hadir. Baik. Dari SD 2 Sabdo Dadi. Maka ini aja. Maka harus. Dari SD mana ya? Dari SD Negeri Dengok Semanu. Baik, sembari menunggu pembicara pada pagi hari ini masuk ke dalam room Zoom, bagi Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung, harap untuk bisa mengisi link presensi di kolom chat yang telah dikirimkan oleh panitia. Sebentar lagi kegiatan kita akan dimulai ya Bapak Ibu, mohon untuk bisa mempersiapkan diri. Sebelum acara dimulai, kepada Bapak Ibu sekalian yang mungkin belum meng-unmute Zoom-nya untuk bisa dimatikan terlebih dahulu audionya supaya nanti kita fokus ke acara terlebih dahulu.
Selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian yang baru hadir. Silakan untuk bisa mengisi link presensi yang sudah dikirimkan melalui kolom chat. Baik, acara akan kita mulai. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Pujirianto MPD selaku Ketua Jurusan Kurikulum Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, Ibu Pujianti MPD selaku pemateri pada kegiatan kali ini, serta Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan begitu banyak kepada kita semua, sehingga kita dapat berjumpa dalam forum virtual pada pagi hari ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Baik, pada pagi hari ini perkenalkan saya Amirah Alifatun Nabila, mahasiswi dari Teknologi Pendidikan Angkatan 2017. Izinkan saya untuk memandu kegiatan pada pagi hari ini. Sebelumnya saya akan membacakan rangkaian kegiatan yang akan kita lewati bersama. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga sambutan dari Ketua Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan, acara yang keempat penyampaian materi penguatan oleh Ibu Pujianti MPD, acara yang kelima yaitu sesi tanya jawab, dan acara yang keenam adalah penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Untuk membuka kegiatan hari ini, berdoa disilakan. Cinta. Nah, dengan situasi saat ini, sekarang tantangan
dengan Bapak Ibu di sini. Ini saya lihat tadi pesertanya alhamdulillah nambah terus. Ini Ibu Setianingsih mengacungkan tangan, silakan mau memberikan pendapat, pengalaman. Suaranya di-on-kan dulu Ibu, speakernya diklik dulu, Bu Setianingsih baru bisa menyampaikan. Silakan, ada yang mau menyampaikan pengalaman? Nah, Bu, cuman kalau di rumah itu kan ngajarinnya susah ya, anaknya terus lari-lari terus. Kalau berangkat di sekolah kan bisa itu aktif terus. kalau di rumah lari-lari terus ya Bu ya. Ini Ibu Eh, berarti sebagai orang tua nggih? Putranya kelas berapa Ibu? kelas 1 Oh, kelas 1. Ya, jadi seragam barunya belum dipakai ya Bu ya? ya, kan Nggih, udah Wak. 1 semester ini lebih lah. Kalau di rumah kan disuruh ngerjain itu lari-lari terus, jadi susah kalau di rumah. Lari-lari terus nggih. Makasih Bu Setianingsih. Sharing pengalaman berarti ini dari perspektif orang tua ya. Ternyata yang bingung tidak hanya Bu Guru ya, orang tua terlebih begitu karena sebagai orang tua kan khususnya mungkin tidak belajar khusus bagaimana cara mengelola kelas, mengendalikan anak-anak kan gitu nggih Bu Ningsih. Jadi mungkin ketika di rumah kendalanya tidak hanya lari-lari karena anak-anak biasanya kan menghabiskan energi di sekolah gitu ya. Tapi ketika di rumah terus mau lari-lari juga nanti ibu bapaknya yang pusing ya lari-lari terus gitu ya. Begitu. Silakan ada yang dari mungkin lembaga pendidikan dari sekolah kira-kira tantangannya seperti apa ini ketika situasi pandemi yang terjadi ini sudah hampir 1 semester dan kita akan masuk pada semester yang kedua. Monggo ada yang mau berbagi? Nanti dapat surprise ya dari panitia ya. Silakan ada yang dari sekolah? Saya Ibu mungkin coba. Oke, silakan, monggo. Ya, saya dari SDU Aisyah Bantul. Kebetulan saya mengajar kelas 1. Jadi kalau menurut saya di pandemi seperti ini guru mengalami kesulitan Bu, apalagi kan kelas 1 nanti masih baca tulisnya, terus teknik menulisnya seperti itu. Jadi kendala kalau menurut kami. Nggih, Bu. Oke, makasih. Ibu siapa tadi? Yulia, Ibu. Oh, Bu Yulia, nggih, makasih Bu Yulia atas pengalaman tantangan terutama apalagi kelas 1 SD itu kan kelas transisi ya, bagaimana kemudian ketika di kelas 1 SD itu kan proses mematangkan kemampuan calistung begitu ya, sehingga bisa jadi tantangannya luar biasa begitu. Jadi tadi selain situasi materi, mungkin ada yang punya pengalaman Bapak Ibu yang lain satu lagi deh yang terkait langsung dengan orang tua. Mungkin ada yang beroperasi, ada yang enggak gitu. Monggo satu lagi siapa yang mau memberikan pendapat? Saya Bu, Ada? Oke, silakan Bu Adin. Oke, silakan. saya kan sebagai ibu, saya punya anak bayi, anak saya kelas 1 SD. Sedangkan itu waktunya susah sekali kalau pas jam belajar, anak saya yang kecil rewel, terus ini yang ini harus itu kadang-kadang anak saya tuh susah banget diajarin gitu loh Bu. Ya terima kasih Bu. Oke, makasih. Ya, itu juga tantangan tersendiri untuk orang tua ya, Bu Adin dan Bapak Ibu, karena bisa jadi putra-putri kita kan tidak hanya satu ya. Mungkin seperti saya yang putranya ada 5 begitu ya. Ada yang satu SD kelas 5, satu kelas 1, ada yang TK gitu ya. Masing-masing punya PR. Nah, mudah-mudahan dengan diskusi kita pagi ini kita nanti akan sharing bagaimana kemudian kita bisa memberikan alternatif atau berbagai macam strategi yang bisa kita gunakan
ketika menghadapi Ananda di rumah ketika BDR ya, belajar di rumah. Tadi disampaikan teman-teman panitia, Bapak Ibu, saya mungkin nanti kalau materinya agak kurang begitu, Bapak Ibu bisa menyimak kembali di Rumah Parenting Indonesia, nanti coba diklik di YouTube ya. Ada beberapa materi lain terkait BDR mungkin yang bisa kita diskusikan. Oke, kita lanjut pada materi yang selanjutnya Bapak Ibu. Karena situasi saya pikir tidak pandemi, apalagi ditambah pandemi, pendidikan orang tua itu menjadi kebutuhan yang tidak terpisahkan idealnya ketika anak sekolah begitu. Karena tanggung jawab pendidikan itu bukan hanya pada guru begitu, tetapi juga pada orang tua. Nah, tetapi permasalahannya bisa jadi di satu sisi kita kan selama ini belajar bagaimana proses pembelajaran pedagogi ya, jadi untuk anak-anak begitu, dan kita kurang memiliki bagaimana sih konsep pembelajaran orang dewasa gitu, karena orang tua kan juga sama-sama belajar ya Bapak Ibu, mungkin tadi tidak hanya guru di sini yang hadir, tapi juga beberapa orang tua yang juga akhirnya ikut-ikutan belajar materi SD ya Bapak Ibu begitu, karena kita kan mau tidak mau mendampingi Ananda kita gitu. Kita kadang naudzubillah ya, kemarin saya sampai baca berita bagaimana kemudian orang tua saking stresnya itu akhirnya melakukan tindak kekerasan kepada anak-anaknya. Mudah-mudahan itu tidak terjadi. Saya pikir itu bukan di Jogja ya, di tempat lain begitu. Mudah-mudahan itu dengan acara-acara seperti ini memberikan pencerahan baik kepada guru gitu, kepada orang tua terutama bagaimana mensikapi situasi yang seperti ini, dan butuh kebijaksanaan juga dari lembaga bagaimana kemudian kita bisa menyesuaikan kondisi bahwa kondisi pandemi ini tidak sama dengan kondisi normal, sehingga pendekatan pembelajarannya pun harus berbeda dan lebih banyak penyesuaian, fleksibilitas gitu ya, karena biasanya kita belajar formal di sekolah, sekarang harus informal di rumah gitu, dengan tuntutan berbagai macam kompetensi yang harus dimiliki oleh Ananda. Nah, bagaimana kemudian pendekatan pembelajaran yang harus dilakukan? Tadi saya sampaikan yang awalnya kita biasanya melakukan pendidikan anak-anak, sekarang yang harus dihadapi orang tua gitu ya. Ini ada adek ikut ini, halo adek. Ya, bagaimana kemudian kita harus sama-sama membelajarkan orang tua gitu. Mungkin kalau materinya yang PKN gitu ya, bahasa Indonesia, kadang orang tua harus bisa belajar mandiri, tetapi kadang terkait konten yang harus mendapatkan pendampingan khusus begitu ya, materi-materi matematik itu kadang orang tua juga butuh kerja lebih keras ya Bapak Ibu ya, karena kita harus sama-sama belajar begitu, sehingga pendekatannya pun tentu saja berbeda, tidak sama dengan bagaimana kita mendidik anak-anak dan bagaimana kita melakukan pendekatan kepada orang tua agar Ananda kita itu bisa aktif berpartisipasi di kelas begitu ya. Saya pikir kalau untuk SD orang tua lebih tinggi kesadarannya untuk bagaimana kemudian agar kita bisa memberikan fasilitasi kepada Ananda untuk Ananda kita itu bisa tetap belajar di rumah begitu. Nah, kalau di sini ini ada tambahan, ingin menyampaikan ya, bagaimana sih kemudian pendekatan yang harus dilakukan dari lembaga pendidikan kepada orang tua begitu. Ada beberapa hal karakter orang dewasa yang bisa jadi tidak sama dengan anak-anak begitu. Yang pertama misalnya bahwa orang tua itu kan sudah punya pengalaman ya, tadi pengalaman, sehingga bagaimana kemudian sebenarnya di grup Bapak Ibu saya yakin punya grup kelas WA begitu, kita bisa memanfaatkan pengalaman dari Bapak Ibu orang tua agar lebih banyak terlibat begitu di dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, selain punya pengalaman, orang tua juga punya orientasi belajar biasanya. Orang yang
tidak seperti anak-anak yang harus dipaksa, biasanya orang tua sudah memiliki kebutuhannya apa, sehingga oh saya mau belajar ini gitu ya. Sehingga bisa jadi selain kepada anak-anak, kadang kita harus memberikan pengarahan gitu ya. Kemudian diskusi kepada orang tua untuk memfasilitasi, bisa jadi materi pun agar dipahami oleh anak, akhirnya kan kita harus banyak melibatkan orang tua. Kemudian di sisi kesiapan belajar tadi disampaikan beberapa orang tua yang merasa kesulitan karena di rumah bisa jadi tantangan Ananda ketika di rumah itu kan berbeda gitu ya. Tetapi kalau misalnya orang tua sudah punya kesiapan untuk mendampingi, saya pikir itu sangat positif. Tetapi misalnya terkendala tadi, wah saya punya anaknya tidak ada yang membantu gitu ya, sehingga harus mendampingi. Kemudian di satu sisi saya juga harus bekerja. Nah, ini di satu sisi butuh kebijaksanaan dan fleksibilitas dari sekolah, bahwa misalnya pembelajaran mungkin tidak bisa sekaku seperti di sekolah yang harus timingnya tepat, tetapi harus memiliki fleksibilitas agar orang tua lebih siap begitu ya untuk mendampingi Ananda. Jadi fleksibilitasnya misalnya ketika malam boleh dikumpulkan, pagi-paginya materi gitu ya. Kemudian bagaimana saya pikir SD juga berbeda sedikit antara kelas bawah dengan kelas atas ya. Beberapa anak-anak bisa jadi sudah punya gadget di Indonesia ya untuk SD kelas atas, tetapi mayoritas pada umumnya biasanya masih menggunakan perangkat yang dimiliki oleh orang tua. Nah, kemudian terkait salah satu yang perlu kita pahami bahwa orang tua atau pendidikan orang dewasa itu perlu memahami kenapa sih saya harus melakukan seperti ini gitu ya. Sehingga ketika urgensinya tahu mengapa, biasanya orang tua punya arah pembelajaran sendiri. Saya punya kebutuhan sendiri mau apa begitu ya. Sehingga saya pikir beruntunglah ketika Bapak Ibu memiliki orang tua, mitra komite yang aware terhadap perkembangan Ananda seperti apa, sekolah seperti apa begitu. Karena itu biasanya akan lebih mudah untuk kita ajak diskusi, sehingga ketika misalnya ada permasalahan itu bisa kita diskusikan bersama gitu. Dan tidak hanya anak-anak, saya pikir orang tua juga butuh tetap dimotivasi begitu ketika mengalami berbagai macam kendala, karena saya pikir kadang sebagai orang tua kita juga ikutan dalam tanda petik bebannya banyak ya. Wah, ini ada yang masih on ya. Mungkin bisa dibantu teman-teman host untuk meng-off-kan speaker nggih. Ya. Kemudian kita lanjut. Nanti saya bisa di-cut ya Bapak Ibu kalau sudah ada pertanyaan. Sehingga tantangan terbesar untuk Bapak Ibu itu bagaimana kemudian kita bisa melakukan pembelajaran kepada orang dewasa, dalam konteks ini tentu saja orang tua, agar Bapak Ibu orang tua itu bisa berpartisipasi lebih banyak untuk mendampingi Ananda belajar di rumah begitu. Nah, bagaimana sih cara kita membangun kemitraan antara sekolah dengan orang tua begitu. Dan ini juga bukan hal yang mudah nggih Bapak Ibu, karena di sini bisa kita lihat ada beberapa hal yang bisa kita lakukan ya. Yang pertama tentu saja komunikasi yang lebih intens ini menjadi kunci ya. Mohon maaf, ini saya lanjutkan share screen-nya nggih. Ini kok langsung ada share screen. Ya. Jadi yang pertama kuncinya adalah komunikasi nggih Bapak Ibu dengan orang tua itu menjadi sangat penting begitu yang harus kita lakukan. Dengan kondisi saat ini saya pikir kita lebih mudah sebenarnya untuk berkomunikasi antara orang tua dengan sekolah begitu. Entah itu terkait jadwal, entah itu terkait materi, bahkan bisa jadi kita bisa mengkomunikasikan
kolaborasi begitu jika kita memiliki orang tua potensial untuk bisa kita ajak dalam program-program sekolah gitu ya. Saya pikir itu akan sangat bermanfaat. Selain komunikasi, yang kedua adalah konsistensi. Saya pikir akan lebih baik ketika sebenarnya Ananda punya jadwal khusus begitu ya, misalnya antara sekolah dengan hal jadwal sekolah misalnya dalam seminggu tidak mungkin kan kita untuk standby dari pagi sampai sore anak-anak harus kita wajibkan di depan laptop begitu. Kita saja kan punya batasan maksimal, idealnya kita berapa lama sih di depan gadget, karena kalau terlalu lama tentu saja itu akan berdampak kurang bagus juga, terutama terhadap kesehatan mata anak begitu ya. Jadi minimal misalnya dalam sepekan kita punya jadwal rutin yang di rolling begitu, minimal misalnya dalam satu pertemuan 1 jam sampai 2 jam begitu ya. Kemudian anak bisa belajar mandiri dan disinilah fungsi kemitraan orang tua karena dalam sisa waktu yang lebih banyak di rumah tentu saja Ananda butuh bukan butuh ya, Ananda lebih banyak perannya bersama orang tua di rumah. Nah, ini peran kemitraan sebenarnya di sini ya. Dan konsistensi ini tidak hanya saja di sekolah tetapi juga di rumah. Artinya misalnya kita memberikan konsistensi yang agak tantangan terbesar kan terkait penanaman karakter misalnya. Sehingga kalau misalnya di sekolah kita mengajarkan tentang sesuatu value begitu, tidak cukup hanya dalam seperti ini materi, tetapi juga bagaimana kita mengajak orang tua agar tetap konsisten di rumah juga misalnya value yang kita tanamkan kepada anak-anak itu bisa tetap dilaksanakan di rumah. Itulah kenapa pentingnya ada komunikasi, kemudian ada konsistensi agar karakter, karena yang tantangan terberat saat ini sebenarnya tidak hanya pada penguasaan value materi ya Bapak Ibu, karena untuk mendapatkan materi sebenarnya kita bisa belajar mandiri banyak sekali di internet, tetapi yang harus kita waspadai adalah bagaimana kemudian kita tetap harus ada unsur karakter yang kita tanamkan. Jadi sekolah juga tidak hanya fokus pada penguasaan materi, tetapi karakter yang kita bangun itu juga harus kita lanjutkan konsistensinya di rumah begitu ya. Mungkin kalau terkait karakter bagaimana anak-anak terbiasa membantu orang tua di rumah, itu menjadi bagian kurikulum yang tidak terpisahkan akan lebih baik begitu ya. Terkait misalnya dalam materi PKN gitu ada gotong royong, ada menghormati orang tua begitu ya. Bagaimana kemudian anak-anak juga terlibat dan diberikan tanggung jawab begitu. Saya pikir itu tidak mungkin dilakukan di pihak sekolah saja tanpa adanya kolaborasi dan kemitraan dari orang tua begitu. Nah, terkait komunikasi ini Bapak Ibu juga tidak mudah ya untuk diskusi begitu karena kita harus punya kemampuan tadi ya Bapak Ibu mendengarkan. Kalau di pihak sekolah tentu saja orang tua harus didengarkan tantangannya seperti apa, lalu solusi apa yang bisa kita tawarkan kepada orang tua begitu. Nah, untuk orang tua kita juga harus bisa mendengarkan tantangan apa yang dihadapi oleh anak-anak kita gitu. Karena kadang ananda kita juga serba salah ya Bapak Ibu. Misalnya saya juga punya tantangan tersendiri ini ketika anak-anak itu belajar di rumah begitu. Yang SD di satu sisi harus belajar misalnya tapi yang lain sudah beres sehingga kadang misalnya harus mengkondisikan semua rumah untuk off TV gitu, off gadget gitu ya. Karena kalau misalnya kita sebagai orang tua tidak mendengarkan keluh kesah anak kita, tapi orang tua juga tidak didengarkan keluh kesahnya oleh pihak sekolah akan tidak menemukan titik temu yang kira-kira apa strategi yang harus kita bangun. Nah, setelah mendengarkan baru kita diskusikan gitu ya, dipikirkan dan bagaimana kemudian kita bisa menyamakan persepsi sehingga permasalahan yang dihadapi baik orang tua, bu guru maupun anak-anak di rumah itu bisa kita selesaikan dengan baik begitu. Dan kadang Bapak Ibu komunikasi yang lebih dapat kita pahami dan sebenarnya kalau lebih sensitif sebenarnya komunikasi nonverbal ya Bapak Ibu begitu.
apakah orang tua kita juga, bukan orang tua kita ya, apakah orang tua atau wali dari anak-anak kita itu misalnya tertarik atau tidak. Saya pikir akan bagus juga kalau di sekolah juga ada pertemuan khusus misalnya wali, tidak hanya dengan anak-anaknya, misalnya dalam sebulan ada evaluasi ketemu gitu ya lewat Zoom, mendapatkan masukan, kira-kira sekolah lebih baik ke depan seperti apa, bu gurunya itu akan luar biasa sekali gitu ya. Karena kita sama-sama mendiskusikan, mengkomunikasikan kira-kira solusi yang terbaik seperti apa begitu. Yes. Nah, di sini terkait dengan konsistensi ya tadi Bapak Ibu, yang namanya konsistensi itu kan tetap tidak berubah-berubah gitu ya, taat asas, selaras, sesuai. Jadi mungkin di sini saya sebutkan salah satu contoh penanaman karakter yang butuh konsistensi kepada anak-anak begitu ya. Kalau misalnya kalau misalnya di sekolah begitu ada jadwal khusus terkait misalnya anak-anak itu sholat gitu ya, tapi ketika di rumah kita agak sulit misalnya ya, sehingga bagaimana antara sekolah gitu dengan orang tua itu menjadi bagian yang masuk dalam proses pembelajaran. Atau tadi saya sampaikan terkait bagaimana daily activity anak-anak di rumah itu juga menjadi bagian dari kegiatan pembelajaran yang harus diperhatikan, dan itu bagian yang bisa kita olah nilainya gitu Bapak Ibu ya dari sekolah. Kalau saya lihat di kampung saya Bapak Ibu, anak-anak itu kreatif loh, mereka bikin layangannya itu besar banget gitu ya. Kalau misalnya kita sebagai guru aware dengan aktivitas anak, sebenarnya itu bisa jadi prakarya anak begitu ya. Sehingga orientasi kita materi itu tidak hanya semata-mata misalnya anak-anak bisa menghafal saja, tetapi dalam aktivitas keseharian itu bisa menjadi bagian pembelajaran yang itu juga diobservasi oleh Bapak Ibu guru dengan dibantu oleh orang tua. Bisa jadi orang tua terkaget-kaget loh Bapak Ibu ketika misalnya kita meminta anak-anak kita itu untuk awalnya melibatkan anak dalam proses pekerjaan rumah tidak mudah ya. Biasanya kita ada kesepakatan, Mas Azam, AA boleh main misalnya gadget gitu ya kalau sudah mandi, sudah sarapan, kemudian sudah mengerjakan PR pekerjaan rumah, dalam konteks bukan pekerjaan rumah PR sekolah ya, tapi betul-betul anak-anak, setiap anak punya tanggung jawab kecil walaupun baru kelas 1 SD gitu ya. Tugasnya apa? Oh, membukakan jendela. Tapi itu konsisten terus dilakukan ya, bahwa mereka punya latihan untuk melatih tanggung jawab mereka gitu. Jadi kalau konsisten itu akan menjadi positif hasilnya ya Bapak Ibu. Nah, terkait kolaborasi tadi, bagaimana tadi kerjasama ya antara lembaga dengan orang tua bisa melahirkan kepercayaan gitu ya, integritas gitu antara sekolah dengan orang tua begitu. Bahkan Bapak Ibu kolaborasi dalam konteks ini bagaimana kemudian kita bisa memfasilitasi orang tua yang kesulitan misalnya karena harus bekerja, di satu sisi tidak punya mitra untuk mengasuh anak-anak begitu ya. Itu juga menjadi tantangan kalau misalnya kita komunikasikan dengan Bapak Ibu guru, itu akan lebih memahami, oh ternyata kenapa sih ini terlambat terus, oh ternyata Bapak Ibunya harus kerja gitu. Tapi kalau tidak ada komunikasi kan sulit gitu ya. Jadi kolaborasi, kalau misalnya si orang tua ada yang punya kelebihan ini bisa bikin misalnya bisa bikin batik gitu ya, kita jadikan misalnya tamu di kelas, ngajarin anak-anak yang lain bagaimana membuat batik. Itu juga tidak mudah ya, menggambar misalnya. Kadang orang tua punya bakat terpendam ya. Atau misalnya kalau kami parenting class itu kebanyakan karena parenting classnya ibu-ibu, anak-anak tuh paling suka kalau ada program parenting class itu kalau cooking class ya, masak gitu kan. Buat anak-anak itu juga ternyata lebih menarik, apalagi kalau setelah cooking class itu anak-anak dapat bingkisan gitu ya. Nah, kalau misalnya online seperti apa Bu Puji? Ya kolaborasinya bisa kita kreatif bisa kita kita olah bersama, kira-kira apa yang memungkinkan, misalnya aktivitas bersama antara orang tua begitu agar kita bisa optimalkan potensi orang tua ya. Jadi Bapak Ibu
kalau misalnya antara rumah dengan sekolah itu bisa berkolaborasi, tentu saja menurut hasil penelitian Bapak Ibu, anak itu lebih berprestasi di kelas, dia lebih pede begitu ya. Karena orang tua itu kan contoh buat anak-anak begitu ya. Kalau misalnya orang tuanya bisa aktif, bisa berpartisipasi begitu, anak-anak juga tentu saja akan disupport untuk bisa lebih aktif lagi di kelasnya. Nah, ini tadi hasil penelitian ya, ternyata ketika orang tuanya lebih aktif, lebih partisipatif dalam proses pembelajaran begitu, ada hasil penelitian, ini bukan kata Bu Puji ya, tapi kata hasil penelitian. Satu, perilaku anaknya lebih baik, lebih positif. Kemudian yang kedua, prestasinya juga lebih baik. Kemudian kepercayaan diri anak juga lebih tinggi, dan tentu saja tingkat kehadiran dan partisipasi orang tua itu juga bisa lebih tinggi ya. Nah, bagaimana kemudian kita membangun kemitraan begitu? Tadi kuncinya sebenarnya sudah ada ya Ibu, ada komunikasi begitu antara sekolah dan rumah untuk meningkatkan partisipasi dan keterlibatan orang tua agar anak melakukan pembelajaran di rumah ya. Bagaimana pendekatannya, bagaimana kita membentuk atmosfer akademis di rumah, itu akan lebih besar tantangannya Bapak Ibu. Karena tidak mudah begitu mengkondisikan anak-anak belajar, tapi di sisi lain misalnya kita orang tua nonton TV, nonton YouTube yang lain, tapi anak-anak kita disuruh belajar gitu ya, kamu belajar gitu ya. Terus Bunda ngapain? Nonton gitu ya. Jadi kalau anak-anak belajar, usahakan atmosfer atau situasi di rumah juga mensupport untuk anak belajar ya Bapak Ibu. Dan yang terakhir adalah attitude ya, tadi karakter, sikap, itu sebenarnya tantangan terbesar ketika kondisi pandemi ya Bapak Ibu gitu. Karena di sini kesuksesan itu ya tidak bisa lepas begitu dari tiga ini tadi, bagaimana pendekatannya, bagaimana atmosfer atau lingkungannya, kemudian bagaimana kita bisa menanamkan karakter atau sikap perilaku kepada anak-anak melalui apa actionnya itu ya komunikasi, sebenarnya itu ya kuncinya begitu. Jadi ada 3A, bagaimana baik di rumah maupun di sekolah ya Bapak Ibu, ada approach, pendekatan, atmosfer itu lingkungan akademis, suasana gitu ya, dalam komite juga mungkin kita bisa membina situasi yang lebih kondusif untuk orang tua memberikan saluran-saluran komunikasi begitu ya. Dan terakhir adalah attitude, jadi bagaimana kemudian karakter ini menjadi sangat penting. Nah, ini salah satu yang bisa kita lakukan, ada 6 tipe dari keterlibatan orang tua nggih Bapak Ibu. Jadi misalnya kita sebagai orang tua bisa terlibat dalam hal apa saja sih? Nah, dari sekolah pun sama. Misalnya kira-kira kita bisa melibatkan orang tua di dalam model seperti apa? Yang pertama misalnya adalah parenting ya. Jadi bagaimana misalnya kita bisa memberikan pengetahuan kepada orang tua bagaimana dalam pengasuhan anak-anak sehingga si anak itu bisa berkembang tumbuh sesuai dengan usianya, sesuai dengan kelasnya gitu. Jadi kalau kelas 1 perkembangan emosinya harusnya seperti apa, itu tetap kita support gitu ya melalui parenting ini, pengasuhan anak di rumah. Kemudian yang kedua adalah komunikasi, begitu tadi sudah disebutkan terkait seluruh program, kemudian perkembangan anak gitu ya. Dan ini butuh latihan. Yang ketiga adalah volunteering. Jadi bagaimana misalnya sekolah bisa meningkatkan rekrutmen kepada orang tua gitu ya, kita latih baik di pekerjaan agar ketika misalnya di sekolah itu program-program sekolah bisa mensupport gitu ya. Kemudian ada lagi ini belajar di rumah, ini yang tantangan tadi Bapak Ibu gitu ya. Tidak mudah juga untuk mensupport ayah bunda untuk terlibat agar anak-anak itu belajar di rumah gitu. Karena bisa jadi banyak faktor juga ya, karena misalnya tidak tahu bagaimana pendekatan ke anak, yang kedua tidak menguasai materi gitu ya. Kemudian
Yang selanjutnya juga bagaimana si anak itu belajar, medianya juga tidak ada, sehingga ini juga tantangan terbesar bagaimana kemudian orang tua itu bisa terlibat ketika anak belajar di rumah. Kemudian yang kelima itu adalah decision making, Bapak Ibu. Membuat keputusan itu tidak hanya pada level yang mungkin skalanya lebih besar tingkat sekolah. Bahkan saya pikir ketika kondisi pandemi, misalnya ketika menentukan jadwal kapan bisa online pun harus melibatkan orang tua. Karena tadi orang tua ada yang bekerja, orang tua ada yang punya kepentingan lain, sehingga ketika membuat keputusan jadwal akan lebih baik kalau dari sekolah juga bisa mengkomunikasikan dengan orang tua kapan bisanya. Bahkan kemarin beberapa sekolah TK ya Bapak Ibu sampai memfasilitasi itu hari Sabtu gitu ya, karena di hari lain Bapak Ibunya kan kerja. Jadi bisanya ya hari Sabtu ya sudah Sabtu gitu ya ketemu. Dan yang terakhir adalah collaborating with community ya. Jadi bagaimana kemudian kita juga bisa berkolaborasi. Misalnya ini kalau mungkin ada Bapak Ibu yang punya komunitas sepeda gitu ya, ada komunitas pecinta tanaman. Ini kan sekarang sedang ngetren ya Bapak Ibu. Jadi si anak juga bisa diajak bagaimana mengenal lingkungan gitu ya. Jadi kalau misalnya punya komunitas bisa kita jadikan sumber belajar sehingga anak-anak tetap bisa dengan orang tua itu bisa sama hobinya gitu ya. Jadi bisa mensupport begitu. Nah, mungkin itu yang bisa disampaikan Bapak Ibu terkait bagaimana sih kemudian kolaborasi kemitraan antara sekolah dan juga orang tua, sehingga yang menjadi highlight di hari ini adalah materi kita hari ini bagaimana kemudian sebenarnya kita bisa melibatkan yang awalnya kita langsung mengedukasi anak-anak, tetapi sekarang kita mengedukasi orang tua agar orang tua mau terlibat aktif. Nah, untuk bagaimana pengasuhan di rumah, nanti Bapak Ibu bisa lihat ke Rumah Parenting Indonesia nggih untuk terkait konten-konten materinya mungkin yang lain yang bisa kita diskusikan. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mungkin kalau ada pertanyaan, tanya jawab kami persilakan. Makasih, saya kembalikan ke MC dulu. Matur nuwun. Baik, terima kasih kepada Ibu Pujiyanti. Mohon maaf. Cek. Baik. Sangat inspiratif sekali materi yang disampaikan oleh Ibu Pujiyanti. Langsung saja kita beranjak ke kegiatan yang selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Nah, kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya bisa raise hand terlebih dahulu. Monggo disilakan untuk bertanya bagi Bapak Ibu. Atau langsung mengaktifkan audio. Maksimal. Baik, silakan. Apa ini? Monggo yang ingin bertanya bisa raise hand terlebih dahulu. Jani, Mbak. Oke, mau menanyakan terkait tadi. Monggo Silakan, Ibu. Bu Rahmi ya tadi ya? Iya, Mbak. Monggo Bu Rahmi dari SD mana? Bu Rahmi dari Bantul. Dari SDU. Baik, monggo silakan dari SDU, Mbak. bertanya. Ini Mbak yang mau saya tanyakan.
tadi disampaikan oleh pembicara tadi pemateri ya, tentang strategi pembelajaran di rumah. Tadi yang nomor 1 adalah pendekatan. Nah ini tadi saya mohon untuk penjelasannya, pendekatan yang seperti apa yang bisa kita terapkan pada anak-anak kita, terutama ketika belajar di rumah, seperti itu. Kemudian yang kedua yang ingin saya tanyakan, apa pemberian reward atau hukum apa sanksi dengan anak kita yang terkadang itu mau melakukan sesuatu hanya karena reward seperti itu. Nanti kalau sudah nggak ada reward, kemudian nggak mau melakukan lagi kebiasaan tersebut, ya itu aja. Baik, mungkin Bu Rahmi bisa menuliskan di kolom chat ya untuk pertanyaan yang kedua. Sepertinya tadi untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana pendekatan yang bisa kita lakukan untuk membersamai belajar anak di rumah. Untuk pertanyaan kedua, tadi saya sempat mendengar tentang reward dan punishment. Mungkin bagaimana efektifnya dari reward dan punishment itu sendiri. Ini mohon maaf Bu Puji. Cek. Ini langsung dijawab atau mau beberapa pertanyaan dulu? Monggo Ibu Puji, enaknya mau menampung pertanyaan terlebih dahulu atau langsung menjawab, Bu? Langsung aja biar nanti nggak lupa ya. Baik, monggo silakan Bu Puji. Makasih Bu Rahmi atas pertanyaan yang diberikan ya, terkait tadi pendekatannya harus seperti apa sih yang harus kita lakukan begitu. Karena tentu saja juga tidak mudah ya. Sebenarnya untuk pendekatan terkait BDR, belajar di rumah ya Bapak Ibu, ini mohon maaf. Nanti mungkin untuk secara lengkap Bapak Ibu bisa menengok langsung ke materi tentang pengasuhan anak usia dini di era new normal ya, ada di coba saya share dulu, mohon izin bentar. Ini tapi akan secara ringkas akan saya coba sudah terlihat Bapak Ibu, ini ada rumah parenting ya, jadi mungkin ada terkait khusus materi pengasuhan anak di rumah terutama di era new normal, nanti bisa kita diskusikan. Materi-materi lain juga banyak begitu. Nah untuk mungkin secara ringkas akan coba saya sampaikan terkait pendekatan yang harus dilakukan. Yang pertama adalah tentu saja merubah mindset ya Bapak Ibu, baik orang tua maupun maupun guru, bahwa BDR itu memang tidak sama dengan BDS ya, belajar di rumah itu sama sekali tidak sama dengan belajar di sekolah. Yang pertama terkait tadi ya situasi rumah begitu maupun situasi di sekolah. Kalau di situasi di sekolah, anak-anak kan memang sudah dikondisikan sedemikian rupa, baik ruangan, mindset begitu ya. Sehingga pendekatan yang harus dilakukan menurut saya adalah merubah bahwa ketika di rumah pembelajaran formal dengan pembelajaran non formal di rumah itu butuh adaptasi dan fleksibilitas yang lebih tinggi begitu. Sehingga tadi saya sampaikan bagaimana sih agar anak-anak itu bisa lebih enjoy di rumah. Menurut saya harapan yang harus dilakukan dari sekolah itu bagaimana kemudian kita bisa mengobservasi tidak hanya pada kemampuan akademis saja, tetapi juga bisa dilibatkan, bisa juga diobservasi begitu ya aktivitas anak selama di rumah begitu. Pendekatannya tidak hanya pendekatan formal Bapak Ibu, tetapi juga pendekatan non formal dan informal. Karena walau bagaimanapun mungkin karena saya dari jurusan pendidikan luar sekolah ya Bapak Ibu banyak mendalami, ternyata anak-anak
itu ketika misalnya pembelajaran secara non formal di rumah, satu itu harus lebih fleksibel gitu ya, dan fokusnya itu bukan hanya pada materi saja tetapi pada juga life skill gitu. Life skill itu adalah kompetensi yang harus dimiliki oleh anak. Saya pikir bagaimana kemandirian anak, begitu kemudian melatih tanggung jawab, itu menjadi salah satu bagian yang tidak terpisahkan dalam proses pembelajaran di rumah begitu. Kemudian selain merubah mindset, bagaimana kemudian sebenarnya dalam proses pembelajaran begitu Bapak Ibu, Bapak Ibu guru maupun orang tua harus lebih memahami bahwa proses pembelajaran non formal itu sumber belajarnya bisa lebih banyak. Jadi bisa jadi sumber belajar itu tidak hanya satu-satunya bu guru saja, tapi kadang kalau misalnya kita tidak bisa, Bapak Ibu, kadang misalnya saya nih ya ada rumus matematika gini, oh anak nggak bisa, cari di YouTube pembelajaran misalnya bagaimana menghitung segitiga gitu. Jadi kadang sumber belajar itu tidak hanya dari bu guru, tapi kita sebagai orang tua juga bisa lebih kreatif begitu ya, cari konten gitu ya. Bahkan adik saya begitu di ada saudara begitu ya di Serang di daerah sana itu sampai menyewakan HP untuk anak-anak yang tidak punya HP, misalnya silakan pinjam HP gitu ya 1 jam 2.000 agar anak-anak apa? Agar anak-anak bisa belajar mengerjakan PR Bapak Ibu gitu karena orang tuanya nggak punya HP gitu. Jadi kan kendala seperti itu mungkin kalau di Jogja mungkin kita bayangkan, oh iya insya Allah semua punya lah orang tua HP. Tetapi ternyata tidak semua Bapak Ibu. Di kampung saya aja berapa orang sih yang punya HP smartphone yang bisa Zoom begini ya Bapak Ibu ya. Yang lainnya bisa jadi HP yang masih jadul begitu. Sehingga bisa jadi sumber belajarnya bahkan misalnya teman-teman adik-adik mahasiswa kami, Bapak Ibu ketika kemarin KKN itu kita optimalkan betul agar mereka bisa melakukan program bimbingan belajar untuk anak-anak SD di kampung masing-masing gitu. Karena mereka butuh tetap butuh apa ya, butuh pendampingan gitu. Jadi pembelajarannya akhirnya secara non formal. Kalau di kampung kami itu misalnya ada beberapa yang memang tempat belajar ya, rumah pintar gitu. Jadi tiap sore memang pada belajar ke sana kumpul gitu ya. Tapi kumpulnya kan tidak terlalu banyak ya, mungkin hanya sekitar 10 anak-anak bisa belajar mandiri. Jadi itu beberapa hal pendekatan yang tadi approach-nya itu tentu saja berbeda antara pendidikan formal yang dulu misalnya di sekolah itu dengan sekarang kondisi ketika anak-anak belajar di rumah. Kemudian yang harus kita perhatikan adalah tadi pendekatan ke orang tua nggih Bapak Ibu. Jadi ini butuh sensitivitas dari Bapak Ibu guru. Bagaimana kita upaya mengenali orang tua dari siswa-siswi kita gitu ya. Karena tadi satu bisa jadi orang tua tidak semuanya bisa mengakses internet. Sehingga saya pikir kalau misalnya di sini ada Bapak Ibu yang punya kewenangan begitu di desa, alangkah lebih baik dalam kondisi seperti ini desa itu mengajukan Bapak RT-nya gitu ya, mengajukan wifi misalnya di tempat-tempat umum sehingga masyarakat itu bisa terbantu gitu ya, bawa HP nggak punya kuota tapi ada wifi gitu ya, mengajukan ke desa Bapak Ibu gitu ya, karena desa kan sekarang dana desanya besar itu ya, sehingga saya pikir kalau misalnya di sini ada Bapak Ibu yang menjadi tokoh yang misalnya didengarkan di wilayahnya masing-masing, diusulkan Bapak Ibu, oh gimana kalau kita buat hotspot wifi di tempat-tempat umum ya, di taman, di tempat ronda misalnya ya, di masjid gitu. Sehingga anak-anak bisa belajar di situ lebih nyaman. Dan saya pikir sekarang fleksibilitasnya juga apalagi untuk kelas 6 kan tidak seperti seketat ketika situasi normal nggih Bapak Ibu, sehingga saya pikir pendekatan yang terbaik adalah tentu saja Bapak Ibu nanti lebih kenalan lagi tentang pendidikan non formal ya Bapak Ibu gitu, karena mau tidak mau pendekatan yang harus kita lakukan itu memang berbeda dengan situasi biasa yang misalnya butuh fleksibilitas yang harus lebih lebih longgar begitu karena situasinya.
Dan kemudian terkait tadi bagaimana reward dan punishment ya, kalau yang saya tangkap tadi pertanyaan apakah anak baik nggak sih kalau si anak itu terus-terusan misalnya kita kasih reward. Yang pertama Bapak Ibu, reward itu tidak harus selalu berbentuk barang ya. Misalnya reward itu diberikan mainan. Bahkan Bapak Ibu kita ucapkan terima kasih gitu ya. Kemudian kita beli pelukan, ciuman, makasih ya sudah diambilkan, itu kan juga reward ya. Sehingga yang pertama yang harus kita pahami bahwa reward itu tidak harus berbentuk barang, bentuk ekspresi kita, terima kasih, atau kalau misalnya kita bilang sih kata-kata ajaib ya Bapak Ibu, tolong, terima kasih, permisi, itu reward yang sebenarnya akan sangat bermanfaat untuk anak-anak gitu. Jadi kalau kita sudah mintai tolong, ya bilang terima kasih. Kalau memang kita salah, maaf ya gitu, Bunda tadi nggak pas, misalnya marah gitu, tidak masalah. Nah memang saya pernah mengalami, bukan mengalami ya, menemukan kasus orang tua itu yang misalnya ketika dulu ya dia harus sekolah, dia mau sekolah kalau diberikan mainan. Iya kalau mainannya harganya 10.000 aja kali 10 hari udah 100.000 ya Bapak Ibu, bisa bisa bolong nanti dompet kita begitu. Kalau sudah terlanjur gimana Bapak Ibu? Bisa jadi kita siasati dengan mengurangi secara bertahap. Kalau misalnya rewardnya sudah terlanjur tiap hari, kalau ada satu tugas tiap hari kamu boleh beli mainan. Sekarang dikurangi deh gitu ya. Mungkin tidak tiap hari, seminggu hanya 2 kali, seminggu sekali. Nanti lama-lama mudah-mudahan anak-anak tidak tergantung pada reward yang kita berikan begitu. Tetapi lebih si anak senang belajar. Sebenarnya kuncinya sih di situ ya, bagaimana kemudian baik anak itu di sekolah maupun di rumah, target kita itu adalah bagaimana anak itu senang belajar, kan itu tantangan terbesar gitu. Sehingga nanti kondisi apapun, dalam usia apapun, si anak akan terus belajar ketika menghadapi hal yang baru. Begitu ya Bapak Ibu. Dan saya pikir reward and punishment juga tetap, kadang saya pikir perlu tetap kepada anak ya. Artinya di rumah Bapak Ibu biasanya kita sudah punya ada aturan main yang kita diskusikan dengan anak. Misalnya apa? Satu, terkait aturan tadi ya, misalnya nonton TV, boleh nonton TV, tapi kan gitu ya. Kalau misalnya anak boleh nonton, tapi kalau sudah jam 11 matikan TV karena sudah siap-siap misalnya mau sholat. Kalau si anak misalnya tidak memenuhi kesepakatan, apa punishment-nya? Oh berarti nanti TV jatahnya dikurangi gitu. Jadi punishment pun tidak harus selalu bentuknya fisik Bapak Ibu. Namanya punishment itu bisa misalnya mengurangi privilege yang biasanya anak punya, lalu kita kurangi gitu ya. Oh biasanya sehari jajan misalnya 2.000 gitu ya, karena si anak misalnya main game harusnya hanya 1 jam dia lewat, oh berarti nggak dapat jatah jajan gitu ya. Atau misalnya nonton, jadi punishment itu tidak harus selalu bentuknya fisik ya, atau misalnya bahasa verbal begitu, tetapi sebenarnya mengurangi hak yang biasanya misalnya anak dapatkan begitu ya. Jadi saya pikir tidak masalah ya selama reward and punishment itu diberikan kepada anak dengan proporsional, yang pertama. Kemudian yang kedua, reward juga tidak harus selalu berbentuk barang, tetapi ucapan terima kasih gitu. Kadang anak seperti ini juga kadang misalnya kita ajak gitu ya, kita libatkan, itu anak akan senang sekali gitu ya masak. Walaupun bisa jadi produknya nanti malah tambah berantakan gitu ya ketika masak ya Bapak Ibu, tetapi ya anak senang terlibat. Mungkin itu Bu Rahmi tadi terkait apa tadi pertanyaannya. Monggo Bapak Ibu bisa bergabung nanti di Rumah Parenting Indonesia ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Mudah-mudahan materi-materinya bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Terima kasih, mungkin itu saja. Monggo kalau misalnya ada pertanyaan yang lain. Baik. Dari Bu Rahmi bagaimana? Apakah jawabannya sudah cukup menjawab pertanyaan yang diajukan? Terima kasih untuk penjelasan dari Ibu Puji. Ya tadi mohon maaf sempat ada telepon masuk, jadi sempat nggak ada suaranya yang
pas pendekatan tadi, jadi saya yang pertama tadi pendekatannya baru menangkap yang merubah mindset tadi ya. Apa tadi ada selanjutnya, ada poin yang kedua. Tadi yang pas kedua kayaknya tadi pas itu enggak ada suaranya. Jadi yang pertama merubah mindset ortu dan guru tadi. Kemudian yang kedua apakah ada tadi Mbak? Belum sempat mencatat tadi. Nggih. Yang kedua tadi Ibu Ngapunten Bunda. nggih. Nanti Bun tadi sebenarnya sama merubah mindset ya antara BDE dengan BDS. Hanya yang kedua kalau sekolah biasanya fokus pada materi saja. Nah, sekarang fokusnya tidak hanya pada materi tapi ada tambahan life skill karena si anak-anak bisa kita berdayakan di rumah untuk melatih tanggung jawab anak, kemudian melatih keterlibatan anak dalam setiap aktivitas tadi ya, ada daily rutin biasanya. Jadi sekalipun di rumah upayakan anak-anak tetap punya agenda rutin di rumah ya Bapak Ibu begitu. Oh ya, gitu. Ya, baik. Terima kasih Bu Puji. Baik. Ya, sudah menjawab nggih Bu Rahmi. Kita lanjutkan untuk ya, sama-sama. Pertanyaan yang selanjutnya dari Ibu Sarida Hasmil, SD Muhammadiyah Sokonandi. Kepada Ibu Sarida mohon untuk bisa mengaktifkan audio dan videonya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu atas waktunya karena kita bisa parenting secara gratis mungkin ya. Ini sangat bermanfaat. Mungkin saya dari orang tua wali murid mungkin ada kendalanya juga, ada hambatan mengenai daring ini ya Bu. Misalnya kayak mood anak ya ketika dia diajak belajar, mungkin hari ini moodnya rajin gitu. Jadi naik turun ya Ibu. Jadi kalau umpamanya mood dia bagus, itu mungkin kita merasa enak gitu kan. Pas ininya mengajak dia belajar mungkin cepat selesainya, tapi ketika dia moodnya nggak bagus, itu yang sangat sulit juga. Jadi secara psikolog kita juga sangat gimana gitu Bu mau ngajakinnya. Kadang saya punishmentnya gini, kalau bisa Kak mau main sama tetangga asalkan udah selesai belajar. Tapi kadang dia nurut Ibu, tapi kadang dia enggak mau, ya udah nggak usah belajar, nggak usah main kayak gitu. Nah ini yang membuat kadang kita itu orang tua aduh gimana sekarang bisa nangis gitu Ibu ya. Jadi yang ingin saya tanyakan, kadang ini suasana ini memang luar biasa Ibu bagi keluarga kami ya Bu, apalagi anak saya itu kelas 1 belum bisa baca, pokoknya kelas 1 memang awal dari dia masuk SD ya Bu. Saya kan mungkin dia hanya bermain, yang tahu dia hanya bermain gitu. Sedangkan kadang temannya itu udah ada bisa baca, jadi orang tua itu gimana caranya bisa anak saya itu bisa baca juga gitu Bu dalam keadaan seperti ini gitu ya. Nah yang saya tanyakan, bagaimana sih Bu dalam proses pembelajaran di rumah itu bisa efektif dan efisien, mungkin itu Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Sarida ya Hasmil. Saya pikir itu juga curhatan banyak ibu-ibu ya Bapak Ibu, karena tidak mudah juga bagaimana kemudian apalagi kelas 1 itu kalau di sekolah Bapak Ibu biasanya kelas 1 itu adalah bu gurunya yang pegang spesialis ya. Jadi memang karena itu adalah masa transisi ketika anak-anak dari taman kanak-kanak yang biasanya memang banyak bermain begitu,
masuk ke sekolah SD. Sehingga ketika Bapak Ibu bayangkan untuk di sekolah saja itu guru biasanya ada khusus spesialis guru kelas 1 SD. Ketika kita sekarang sebagai orang tua misalnya dihadapkan pada anak-anak di satu sisi kok yang lain sudah bisa baca gitu. Jadi yang perlu dipahami ya Bapak Ibu bahwa dengan kondisi saat ini intinya bagaimana kita jangan stres, intinya itu ya Bapak Ibu, karena yang pertama prioritas kesehatan itu iya. Karena Bapak Ibu situasi sekarang itu tidak sama dengan situasi normal. Baik kita sebagai orang tua, sebagai guru, apalagi sebagai anak-anak yang rentan begitu. Karena situasi pandemi ini Bapak Ibu kita butuh imunitas yang tinggi, yang imun itu tinggi kalau misalnya kita berasa bahagia begitu ya, happy. Jadi anak-anak pun jangan kita terlalu tekan untuk misalnya harus belajar begitu ya. Karena si anak juga bingung kan gitu, saya harus belajar untuk apa kan gitu ya. Buat anak-anak kan dia mikirnya mungkin nggak sampai kenapa saya harus bisa baca begitu. Lalu jadi kalau misalnya di sekolah, guru kan sudah punya ilmunya ya Bapak Ibu. Jadi sambil main gitu ya sehingga si anak merasa enjoy. Tapi kita sebagai orang tua kan nggak ada sekolah orang tua ya Bapak Ibu ya. Jadi kita tidak ada yang mengajari kita bagaimana ngajarin anak bisa baca begitu. Dan itu juga tidak mudah. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir bahwa kalau misalnya kelas 1 kok putra saya belum bisa baca, padahal misalnya yang lain pada sudah bisa baca begitu. Yang pertama kali yang harus kita sadari bahwa kecerdasan anak itu tidak hanya pada kecerdasan akan raih anak kita gitu ya. Kemudian kita mencoba karena bisa jadi di sini ya, apakah anak kita tadi disampaikan. Jadi putra saya nomor 1 dan nomor 2 itu jauh beda gitu ya. Jadi nomor 1 itu kalau diajarin belajar gitu dia agak ogah-ogahan gitu. Tapi kalau lari-lari, pokoknya yang terkait kinestetik dia semangat ya sudah, kita juga nggak memaksakan. Tapi kalau anak yang kedua, memang dia suka baca kayak gitu. Jadi kita berusaha untuk optimal sesuai dengan potensinya. Nah ini yang potensi tadi, saya pikir ini tidak hanya orang tua, Bapak Ibu guru pun sama ya harus memahami bahwa Bapak Ibu kecerdasan di sekolah itu bisa jadi baru sebatas stimulasi misalnya kecerdasan kognitif, kinestetik adalah melalui olahraga, kecerdasan musikal juga ada gitu ya. Jadi coba kita cari kira-kira potensi anak kita yang lain apa, lalu kemudian kita upayakan untuk menstimulasi. Ada kecerdasan spasial juga nih Bapak Ibu, ini mungkin kecerdasan ibu-ibu nih yang lemah ya. Biasanya kita kan suka dibilang ibu-ibu raja jalanan ya, setting kanan belok kiri gitu ya, apa jalan nggak hafal-hafal gitu ya, perasaan udah berkali-kali tapi nggak hafal karena memang bisa jadi kecerdasan mengenal ruangan kita perempuan itu lebih rendah gitu ya dibanding laki-laki. Makanya kadang ibu-ibu tuh saya juga kayak gitu, kadang nyetir gitu ya, rating kanan ke kiri gitu ya. Jadi PR terbesar kita baik orang tua maupun guru adalah Bapak Ibu bagaimana bisa menggali potensi anak lalu kita stimulasi. Nah itu yang tantangan terbesar ya. Di antara kecerdasan ini 8 kecerdasan ini kira-kira anak kita potensinya yang mana gitu. Jadi kalaupun misalnya anak kita di kognitif kok tidak begitu cemerlang, oh jangan-jangan anak kita punya potensi lain yang belum kita gali gitu ya. Musikal gitu ya, emosional, intrapersonal, ya linguistik gitu. Jangan-jangan lalu kita salurkan fasilitasi sesuai dengan kecerdasan anak kita. Kalau kita diberikan rezeki lebih, ternyata anak kita linguistiknya bagus nih, sejak kecil senang bahasa Inggris, dileskan misalnya gitu ya. Kalau lesnya, saya pikir kalau di Jogja banyak les-les ini ya, mahasiswa begitu, yang bisa kita optimalkan, mungkin biayanya lebih hemat begitu. Kalaupun misalnya kita belum bisa, ya kita yang belajar dulu, kemudian kita ajari
Ananda, anak-anak kita. Karena memang situasi BDR ini kayak gini ya Bu ya. Jadi yang stres bukan hanya ibu-ibu, anak-anak juga sama Bu, stres ya gitu. Anak-anak mungkin kalau ngobrol gimana rasanya belajar di rumah katanya. Jadi aku nggak sanggup lagi, mamaku lebih galak dari Bu Guru. Kenapa Bu? Karena kita di rumah kan punya punya tanggung jawab lain ya Bu ya. Udah ngurusin PR anak, harus masak, harus beres-beres ya Bu ya. Belum, baru diberesin sebentar Bapak Ibu, baru ditinggal 5 menit rumah udah berantakan lagi gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu dulu waktu awal pandemi saya share di Instagram, di Facebook ya, baru beres-beres itu ya, jam 7 baru beres-beres rumah, nyapu, ngepel, belum nggak sampai 10 menit saya baru nyiapin ambil makanan ke dapur, itu bantal udah dikeluarin semua dari kamar, bikin rumah-rumahan di tengah rumah ya, astagfirullah gitu ya. Jadi artinya kadang kita bertumpuk gitu stres kita ya Bapak Ibu. Jadi tidak hanya kita sebagai orang tua ya Bapak Ibu, tapi bisa jadi anak-anak kita juga sama. Jadi kuncinya apa Bapak Ibu? Kita menurunkan sedikit bisa jadi kriteria kerapihan rumah kita gitu ya. Ya gimana lagi kalau punya anak di rumah nggak bisa memang beres yang betul-betul beres itu. Kalau berantakan sedikit ya nggak apa-apa lah. Yang penting anak kita yang jangan rumah kita berantakan, asal jangan anak kita yang berantakan ya Bu ya gitu ya. Jadi mungkin seperti ini ya Bu ya situasinya gitu. Repotnya WFH nih sambil ngurus gitu ya, udah naik ke meja, pokoknya kita betul-betul stressful ya Bu ya. Jadi kita dibawa santai aja ya Bunda gitu, biar kita juga sama-sama legowo. Kalau sudah paham ya sudahlah, namanya anak-anak begitu, kita loskan. Kalaupun misalnya tidak mampu, saya yakin bukan hanya putra ibu saja yang mengalami seperti itu Bu ya, tapi bisa jadi banyak. Bahkan ibu masih beruntung gitu ya, kalau di mungkin di Jogja agak minggir sedikit, Bu Guru bingung juga Bu. Karena apa? Karena nggak bisa misalnya main belajar Zoom seperti ini. Kalau kita kan Zoom belajar, bisa pakai Zoom anak-anak duduk manis, walaupun hanya 1 jam ya Bapak Ibu ya. Habis itu lari lagi belancatan gitu ya, nggak tahu kemana, disuruh PR, sulit begitu. Jadi saya pikir tidak usah khawatir begitu, karena bisa jadi saya pun sama Bu, sama gitu ya. Saya juga dulu apalagi tahun kemarin itu anak-anak kumpul semua di rumah Bu, putra saya 5 ya, yang satu SMP, yang satu mau masuk SMP, yang 2 SD gitu. Jadi kita sama-sama stres. Yang satu online, PR ini wah gitu luar biasa gitu ya. Tapi seiring berjalannya waktu, saya pikir ini adalah titik awal kita sebagai orang tua juga belajar. Insya Allah ke depan kita akan easy learning by doing ya Bu ya. Jadi ternyata begini gitu. Jadi kita juga sama menghadapi situasi ini kan juga baru ya, belum pernah ada yang menghadapi. Jadi kita sama-sama belajar ya. Jadi mungkin ini ya, jadi perlu bicara lah dari hati ke hati walaupun baru anak kecil ya Bu ya. Jadi usahakan anak-anak tidak tergantung terhadap gadget Bu, karena kalau anak tergantung gadget biasanya satu, dia akan sulit konsentrasi belajar. Yang kedua, orang tua juga sulit berinteraksi, ada attachment secara emosi dengan anak. Jadi kalau makan lepas gadget gitu ya, pokoknya biarinlah rumahnya berantakan, yang penting jangan anak kita berantakan. Oke. Dan ini yang terakhir mungkin tipsnya terkait tadi daily activity yang saya sampaikan Bapak Ibu ya. Kita harus punya jadwal anak ke anak itu, kita mengenalkan rutinitas keseharian Bapak Ibu. Saya melibatkan anak-anak untuk membereskan kamarnya sendiri gitu. Putra saya yang 2 kan mondok ya, di rumah ada 3. Kalau anak-anak nggak bantu ya minimal mereka sebenarnya targetnya bukan biar rumah kita beres, tapi mengajarkan tanggung jawab bahwa ternyata tidak mudah ya jadi orang tua. Minimal mereka harus merapikan kamar mereka sendiri, disiplin gitu ya. Belajar sholat, bangun tidur harus seperti apa gitu. Mandi jam berapa. Jadi saya pun saya pikir merasakan hal yang sama dengan ayah bunda semua di rumah. Saya tidak punya yang bantu-bantu di rumah.
hanya saya dengan suami gitu ya, masak juga sendiri, pokoknya apa-apa sendiri. Tapi insya Allah itu anak-anak beda loh Bu, anak-anak yang terbiasa kita libatkan dengan aktivitas, dengan tanggung jawab kecil di rumah ketika nanti dia sudah besar gitu ya. Jadi dia akan lebih aware terhadap istrinya atau suaminya gitu ya, dan pekerjaan rumah tentu saja ya. Jadi berawal dari hal kecil, hal besar itu insya Allah bisa kita tanamkan kepada anak-anak. Mungkin itu nggih Bapak Ibu, dan mungkin sebenarnya nanti kalaupun ada materi khusus, nanti Ayah Bunda bisa nengok ke Rumah Parenting Indonesia ya terkait tadi BDR di era new normal itu khusus materinya seperti itu. Mungkin itu matur nuwun, saling menyemangati bahwa insya Allah kita bisa. Ya. Baik, luar biasa sekali ini pertanyaan dari Bu Sarida Hasmil dari SD Muhammadiyah Sokonandi. Mungkin kondisi yang seperti itu juga mewakili para orang tua lainnya ya, bahwa pembelajaran di rumah, proses belajar di rumah itu memang sulit, apalagi untuk membiasakan anak kita untuk disiplin seperti itu. Jadi kepada Bapak Ibu sekalian, semoga nanti dalam mendidik anak di rumah bisa lancar sesuai dengan harapan yang kita mau seperti itu. Nah, terima kasih kepada Ibu Sarida dan Bu Puji yang telah menjawab pertanyaan. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Ima Widyastuti, SD Negeri Bogem 2, mungkin kepada Ibu Ima untuk bisa mengaktifkan audio dan videonya. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Saya Ima dari SD Negeri Bogem. Saya salah satu orang tua dari siswa di SD Bogem 2. Nah, kebetulan saya itu punya 2 anak. Satu di kelas 6, satu di kelas 1. Nah, itu sama-sama beratnya ya. Kalau kelas 1 itu mungkin ribetnya karena jelas dia butuh interpersonal dengan teman-temannya. Nah, itu yang dia sering bertanya, Mama, kapan nih ketemu dengan teman-temannya? Nah, itu yang sulit untuk disampaikan. Nah, untuk yang kelas 6 itu lebih banyak tes terus. Nah, materi yang Ibu sampaikan tadi sangat menarik karena menggabungkan materi dari sekolah dan materi untuk life skill yang nanti bisa diproseskan di rumah. Tapi yang ingin saya tanyakan adalah kalau untuk kelas 1 itu mungkin sangat gampang ya untuk menggabungkan 2 itu. Tetapi untuk yang kelas 6, karena dia di kelas 1 sudah terbiasa dengan life skill seperti itu. Nah, kelas 6 itu saya kadang berpikir bagaimana nih caranya membuat dia understand beberapa hal di sekitar dia, sedangkan dia tidak terlalu banyak keluar. Apakah hanya dengan Google terus, dengan YouTube terus, itu kan juga kalau dilihat dari aspek teknologinya memang bagus, tetapi tidak bagus juga kalau kecanduan. Nah, yang ingin saya tanyakan bagaimana nih Bu bentuk life skill untuk anak yang di kelas tinggi. Terima kasih. Terima kasih Bunda. Tadi Bu Ima dari SD Negeri 2 Bogem terkait life skill untuk anak kelas tinggi seperti apa ya bentuknya gitu, karena kalau di kelas bawah itu kan kemandirian sudah jelas ya, artinya life skill terkait kemandirian anak kelas bawah itu biasanya lebih terkait pada misalnya bagaimana kemudian anak bisa mandiri dalam hal memakai baju, makan, dan lain-lain. Nah, kalau kelas 6 bagaimana itu? Karena kelas 6 itu juga sebenarnya masa-masa kritis ya Bun, karena kelas 6 itu si anak akan memasuki fase usia remaja begitu. Sehingga kalau misalnya kalau saya biasanya ada pengkondisian di rumah begitu, kita sudah mulai mengenalkan nih Bapak Ibu usia kelas 6 atau kelas 5 itu terutama untuk putra maupun putri ya, terkait konsep balig kepada anak cirinya apa gitu ya. Lalu ketika itu terjadi harus bagaimana, itu sebenarnya bisa kita berikan dari sejak kelas 5.
Sehingga ketika anak mengalami terkait itu sudah nggak kaget. Nah, terkait life skill tadi memang ada beberapa yang bisa kita kembangkan, Bun. Jadi misalnya ada personal skills, ada social skills, akademik sudah jelas lah ya, misalnya karena kelas 6. Kemudian ada vocational skills. Lalu bagaimana misalnya cara agar Ananda kita itu kan sekarang semuanya serba gadget begitu, biar dia tetap connecting dengan social skill-nya gitu. Saya pikir bisa kita kondisikan ya. Yang pertama misalnya kalau dari Zoom tentu saja dari sekolah bisa memfasilitasi agar si anak tetap ketemu dengan teman-teman sebayanya. Karena usia kelas 6 nanti apalagi kelas SMP itu peer grupnya itu akan lebih kuat gitu ya. Bahkan bisa jadi kadang anak itu orientasinya lebih kepada teman sebayanya dibanding orang tuanya sendiri begitu. Sehingga ini yang harus kita hati-hati ketika anak-anak bermain medsos ya Bapak Ibu. Harus kita perhatikan betul anak gabung di mana. Saya mungkin termasuk orang tua yang kurang memfasilitasi anak untuk main di medsos gitu. Kenapa? Karena Bapak Ibu kalau paham di Facebook itu usia anak untuk menggunakan Facebook itu ada usia batasan minimum ya. Berapa usianya tahu nggak Bapak Ibu? 17 tahun ya. Begitu. Sehingga anak-anak harus lebih berhati-hati bermain dengan medsos. Artinya kadang misalnya gini, kalau kita ibaratkan ketika kita di rumah, tiba-tiba datang orang asing, apa biasanya yang akan kita lakukan, Bu? Kan pasti ini orang siapa sih kan gitu ya Bapak Ibu ya, kok tiba-tiba datang ke rumah, nyelonong, ngajak main anak kita. Tetapi Ibu dengan medsos, anak-anak justru bisa kenal dengan sesuatu di medsos itu tanpa kita pantau begitu. Dia berteman dengan siapa, itu lebih berbahaya. Banyak kasus loh Bu, penculikan, kejahatan gitu ya di Facebook. Tapi intinya begini, ya harus lebih bijak lah kita sebagai orang tua ketika memberikan fasilitas medsos, gadget kepada anak-anak. Karena Bapak Ibu kemarin saya baru penelitian tentang bagaimana penggunaan gadget, belum di Indonesia sih, baru di Jogja saya perhatikan. Karena penggunaan gadget itu idealnya misalnya sehari itu hanya 1 jam. Dan lebih banyak anak itu beraktivitas fisik kurang lebih harus 150 menit gitu. Itu berdasarkan panduan minimal WHO ya. Kemudian tidur yang cukup. Nah, kalau misalnya kalau saya memperhatikan beberapa anak yang mengalami gangguan tidur malam, ketika saya tanya apa yang dilakukan kok malam-malam nggak tidur, kok tidurnya jam 11, jam 10 gitu. Untuk anak misalnya anak SD ke bawah, saya pikir itu jadi tanda tanya juga, ngapain gitu. Oh, ternyata orang tuanya memberikan HP gitu. Ya. Sehingga tadi personal skill dan social skill bisa kita fasilitasi lewat medsos, tetapi harus ada batasan yang jelas gitu. Ya. Kalau dengan saudara gimana, kan misalnya kondisi saat ini sulit gitu ya. Kita bisa jadi tiap minggu kita video call gitu, sehingga tetap ada attachment. Jangan sampai kita justru menjadi makhluk asosial ya, yang saking takutnya misalnya akhirnya kita tidak gaul dengan tetangga, tidak gaul dengan siapapun, malah itu berbahaya juga gitu ya. Jadi untuk SD yang kelas 6 memang tantangannya lebih besar gitu. Jadi ada personal skill, bagaimana membangun biasanya di awal kan kita membangun bagaimana kemudian kita membangun self profil ya, saya itu seperti apa sih gitu, sehingga nanti akan ada self awareness. Kemudian ada social skill, academic skill tentu saja akan di-push di sekolah begitu. Vocational skill juga penting nih Bu. Kalau di kelas 6 saya pikir sudah bisa kita arahkan nih. Misalnya anak kita senang robotik, senang masak. Jadi vocational skill itu skill yang khusus terkait dengan misalnya keterampilan gitu. Saya pikir itu juga bisa kita bisa kita simulasi misalnya ya. Misalnya ada anak yang suka masak, ya nggak apa-apa kita libatkan begitu anak masak, sehingga dia nanti ketika misalnya ke depan dia bisa, saya pikir kelas 6 harusnya sudah bisa ya. Saya dulu anak saya kan cowok ya, kelas 5 tuh sudah kita latih
bikin nasi goreng gitu ya, bikin macam-macam masak. Ya. Jadi saya pikir dengan situasi sekarang tidak ada hal yang tidak mungkin. Bahkan kita kadang bareng-bareng masak bareng dengan konten dari YouTube ya. Mungkin itu Ibu yang bisa saya sampaikan terkait anak-anak yang kelas atas ya. Tapi intinya Bu, jangan bikin anak tertekan ya, apalagi sekarang bisa jadi UN-nya seperti tahun lalu tidak ada UN ya. Baik, terima kasih kepada Ibu Pujiyanti dan terima kasih juga kepada Ibu Ima dari SD Negeri Bogem. Bagaimana Ibu Ima, apakah jawabannya sudah cukup menjawab pertanyaan yang diajukan? Nggih, sampun. Terima kasih, Bu. Ya, mungkin nanti untuk lebih jelasnya lagi bisa dicek atau bisa dilihat di akun YouTube Ibu Puji di Rumah Parenting Indonesia. Nah, di situ ada banyak materi ya Bapak Ibu sekalian, mungkin bisa mencari tahu lebih dalam materi yang ingin dipelajari lagi oleh Bapak Ibu sekalian. Baik, karena mungkin waktunya sudah menjelang siang, jadi untuk pertanyaan kita tutup untuk 3 pertanyaan tadi ya Bapak Ibu. Dan kepada ketiga penanya yang telah mengajukan pertanyaan tadi akan mendapatkan door prize dari panitia. Nanti akan kami hubungi melalui via WhatsApp. Ya. Terima kasih kepada Ibu Pujiyanti yang telah memberikan materi pada siang hari ini. Mungkin kepada Ibu Pujiyanti ingin memberikan closing statement terlebih dahulu. Monggo disilakan Ibu Pujiyanti. Mohon maaf Ibu, suaranya belum terdengar Ibu. Cek 1, 2, 3 sudah. Baik, kedengaran? sudah. Terima kasih. Mungkin pernyataan yang bukan pernyataan ya, tetapi saling menguatkan baik kita sebagai orang tua, sebagai guru, kita mudah-mudahan bisa memberikan situasi terbaik untuk anak-anak kita. Jadi anak-anak memang butuh pendidikan, tetapi ayah bunda yang terpenting adalah kesehatan anak-anak kita. Jangan sampai kemudian justru anak-anak kita stres begitu ya, karena imunitas yang paling baik adalah anak-anak bahagia. Kita juga harus bahagia. Jadi itu kunci utamanya adalah bagaimana membuat agar kita sebagai orang tua bahagia, anak Anda juga bahagia, dan Bapak Ibu guru juga bahagia, karena itu imun yang bisa melindungi kita dari pandemi, dan kita berdoa semoga pandemi ini segera berlalu begitu, karena situasinya ini luar biasa, sehingga kita bisa melakukan aktivitas seperti sedia kala, tentu saja dengan kebiasaan baru yang tetap harus kita lakukan, dan mudah-mudahan acara seperti ini ke depan menjadi sarana yang bisa untuk orang tua belajar, kita semua saling sharing begitu ya, sehingga saling menguatkan. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf jika dalam memberikan tadi materi ada hal yang mungkin tidak pas atau yang kurang berkenan, mohon dimaafkan sekali lagi. Dan kita silaturahmi dilanjutkan bisa lewat Instagram, Facebook, ayah bunda, bapak ibu guru, atau misalnya mampir monggo di Rumah Parenting Indonesia. Terima kasih sekali lagi, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita beri aplaus bersama-sama untuk Ibu Pujiyanti. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Pujiyanti yang telah menyampaikan materi dengan sangat detail kepada kita semua. Semoga nanti materi bisa kita gunakan untuk mendidik anak-anak kita di rumah. Selanjutnya Bapak Ibu, sebelum acara kita tutup, mohon kepada Bapak Ibu bisa mengaktifkan videonya karena kita akan melakukan sesi foto bersama.
Bagi Bapak Ibu yang bisa memasang background, dipersilakan untuk memasang, tetapi apabila terkendala tidak bisa memasang background, tidak apa-apa. Yang penting kita buka videonya saja. Baik, dirapikan terlebih dahulu. Baik, nanti akan saya hitung ya Bapak Ibu. Silakan dipersiapkan terlebih dahulu supaya kameranya tidak miring, kameranya tidak jilbabnya tidak menutupi bagian yang seharusnya terlihat misalnya. Ya, masih ditunggu, monggo yang belum diaktifkan kameranya. Ya, ini terlihat wajah-wajah cantik para ibu orang tua ya ini ya. Ya, bagaimana panitia sudah siap untuk memfoto? Baik, sudah ya. Saya hitung dulu dari 3, 2, 1, silakan senyum. Baik, sekali lagi ya Bapak Ibu, 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Sudah ya panitia ya? Oh ya, sebentar, masih ada Bu. Bentar, ternyata masih ada teknis yang terkendala tadi. Kita ulangi lagi ya. Ya, bagi yang sudah mematikan video, harap untuk mengaktifkan lagi videonya. Baik, saya hitung lagi ya. 3, 2, 1. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk informasi juga kepada Bapak Ibu, mungkin semuanya bisa mengakses website pameran kami di gredupedia.id. Di situ ada banyak sekali media pembelajaran bagi anak-anak SD, SMP, SMA ataupun materi secara umum. Di situ ada video, lalu ada alat permainan edukatif, audio, animasi, dan lain sebagainya. Itu ada banyak sekali, ada ratusan media yang kita pamerkan, bisa diakses melalui gredupedia.id seperti itu. Jangan lupa untuk mengisi buku tamu di dalam website. Ya, sampailah kita di penghujung acara pada siang hari ini. Sebelumnya untuk menutup kegiatan pada siang hari ini, marilah kita membaca doa bersama-sama. Berdoa disilakan. Terima kasih. Kami sampaikan terima kasih kepada Ibu Pujianti dan kepada Bapak Ibu orang tua sekalian, Bapak Ibu guru juga yang turut menyertai dan membersamai kegiatan parenting kali ini. Saya Amir Khalifatun Nabila undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan yang saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Gredupedia. Nantikan kemeriahan pameran pendidikan online pertama di Indonesia yang dipersembahkan oleh mahasiswa Teknologi Pendidikan UNY. Gredupedia akan menghadirkan mini kelas, kompetisi fotografi, kontes lukis, gelar karya, seminar nasional, dan pelatihan online. Pameran dapat diakses melalui website gredupedia.id. Setelah masuk ke website, kamu bisa langsung mengisi buku tamu, kemudian melihat berbagai macam media pendidikan yang disajikan dengan berbagai format media. Kamu bisa mendaftar kegiatan atau kompetisi yang diadakan oleh Gredupedia. Kamu juga bisa tanya-tanya mengenai Gredupedia melalui fitur live chat. Kemudian ada live streaming pembukaan
dan demonstrasi media pembelajaran pada tanggal 4, 6, dan 10 Januari 2021. Gredupedia, Building Excellence for Education. Halo Sobat Gredupedia. Nantikan kemeriahan pameran pendidikan online pertama di Indonesia yang dipersembahkan oleh mahasiswa Teknologi Pendidikan UNY. Gredupedia akan menghadirkan mini kelas, kompetisi fotografi, kontes lukis, gelar karya, seminar nasional, dan pelatihan online. Pameran dapat diakses melalui website gredupedia.id. Setelah masuk ke website, kamu bisa langsung mengisi buku tamu, kemudian melihat berbagai macam media pendidikan yang disajikan dengan berbagai format media. Kamu bisa mendaftar kegiatan atau kompetisi yang diadakan oleh Gredupedia. Kamu juga bisa tanya-tanya mengenai Gredupedia melalui fitur live chat. Kemudian ada live streaming pembukaan dan demonstrasi media pembelajaran pada tanggal 4, 6, dan 10 Januari 2021. Gredupedia, Building Excellence for Education. Halo Sobat Gredupedia. Nantikan kemeriahan pameran pendidikan online pertama di Indonesia yang dipersembahkan oleh mahasiswa Teknologi Pendidikan UNY. Gredupedia akan menghadirkan mini kelas, kompetisi fotografi, kontes lukis, gelar karya, seminar nasional, dan pelatihan online. Pameran dapat diakses melalui website gredupedia.id. Setelah masuk ke website, kamu bisa langsung mengisi buku tamu, kemudian melihat berbagai macam media pendidikan yang disajikan dengan berbagai format media. Kamu bisa mendaftar kegiatan atau kompetisi yang diadakan oleh Gredupedia. Kamu juga bisa tanya-tanya mengenai Gredupedia melalui fitur live chat. Kemudian ada live streaming pembukaan dan demonstrasi media pembelajaran pada tanggal 4, 6, dan 10 Januari 2021. Gredupedia, Building Excellence for Education. Halo Sobat Gredupedia. Nantikan kemeriahan pameran pendidikan online pertama di Indonesia yang dipersembahkan oleh mahasiswa Teknologi Pendidikan UNY. Gredupedia akan menghadirkan mini kelas, kompetisi fotografi, kontes lukis, gelar karya, seminar nasional, dan pelatihan online. Pameran dapat diakses